Jadi khusus Kecamatan Kebayan itu ada 5 subsuku sebenarnya di dalam masyarakat adat Kecamatan Kebayan. Jadi subsuku yang pertama itu subsuku Muara, itu yang dominan. Lalu ada subsuku Bisomu, termasuk di Temusan ini subsuku Bisomu. Lalu ada subsuku Mayuke. Subsuku Mayuke ini ada sebagian wilayah kami yang geografisnya masuk di Kecamatan Kebayan, tetapi mereka subsukunya Mayuke. Lalu satunya ada lagi subsuku Ribu, wilayahnya sekitar Desa Kelompu. Subsuku Ribun ini lebih ke arah menuju ibu kota Kabupaten Sanggau, Parindu. Nah,
sub-suku Hibut namanya, Hibut. Jadi ada satu lagi kami perpadukan semua sub-suku yang ada. Jadi, itu ada dari Sekadau, ada dari berbagai macam daerah. Sehingga di rumah bentang kami itu ada 5 rumah, gitu. Ada 5 pintu. Sesuai dengan budaya dan suku serta bahasanya, dia keluarganya Kecamatan Noya. Bahasanya sama dengan mayoritas warga di Kecamatan Noya, khusus terusan. Sehingga sub-sukunya sub-suku Bisomu dia. Nah, kalau Kembayan itu Binage, sub-sukunya bahasanya Binage, sub-sukunya Muara, sub-suku Muara. Ya, di desa Sejiwa ini penduduknya beragam. Jadi terdiri dari beberapa suku, ada Dayak, ada Melayu, ada Jawa, juga ada yang dari luar Jawa seperti NTT, dan juga ada yang dari Sumatera juga ada. Kemudian mayoritasnya penduduk desa Sejiwa ini suku Dayak. Jadi ada beberapa dusun yang mayoritasnya dusun Dayak, dan ada juga yang ada campur-campur gitu. Untuk desa Sejiwa, suku Dayaknya suku Dayak Bisomu. Dayak Bisomu itu sebagian besar itu di Kecamatan Noya. Ya. Untuk desa Kecamatan Kembayan ini ada 2 desa yang terdapat Bisomu, desa Sejiwa dengan desa Sebudu. Kita melihat bahwa desa Sejiwa ini cukup luas, jadi kira-kira 7.400 hektar lah. Itu kita perkirakan seperti itu karena kita tidak mengukur secara real. Jadi dari itu ada beberapa dusun yang areal pertaniannya saja kurang, tapi perkebunan banyak. Untuk masyarakat di daerah kita ini ada termasuk dalam suku Bisomu. Pada awalnya Dayak Bisomu itu tergantung dari itu meliputi beberapa wilayah. Jadi untuk khususnya kita yang ada di dusun terusan ini yang termasuk juga suku Dayak Bisomu mempunyai silsilah itu keberangkatan dari yang namanya ada suatu tempat yang namanya Mawatamput. Dari Mawatamput itu hidup bermasyarakat yang cukup damai. Tapi di dalam perjalanan hidup yang damai itu terjadilah suatu peristiwa yang menyangkut orang-orang yang dianggap setengah manusia, setengah makhluk, istilahnya setengah hantu lah istilahnya. Nah, terjadilah, ini secara singkat terjadilah perang antara manusia dengan makhluk itu. Hanya satu-satunya yang tidak mati, yaitu seorang perempuan yang hamil, yang sembunyi di tempat kalau istilahnya untuk buang air besar itu. Dari orang itulah terjadi istilahnya sumpah kepada manusia itu. Dimanapun orang memasak nasi akan tetap menjadi tai. Secara singkat kita sampai ke Gunung Mawa lagi untuk mencari istilahnya mencari kemana lagi arah. Akhirnya berjalan lagi, sebagiannya berjalan. Jadi yang ada di terusan ini adalah Tiok namanya. Tiok, Ma Pangkas. Pangkas itu adalah anaknya. Kalau Ma itu bahasa ininya adalah bapak. Jadi Tiok itu bapaknya Pangkas. Nah, itulah asal usul moyang kita yang ada di sini.
selalu sinergis untuk kita bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya dalam kelompok masyarakat adat, termasuk alam ya, hutan adat, hutan masyarakat adat. Kita coba melestarikan kembali nilai-nilai budaya kita yang memang sudah menjadi tradisi seperti gawai. Ini kita tetap melestarikan. Lalu ada beberapa tempat seperti Ngawai Rangka. Ngawai Rangka ini kan sebenarnya tidak hanya di Terusan, ada di beberapa tempat lain juga. Lalu pedagi-pedagi, ada yang nyebutnya rangka, ada yang nyebutnya pedagi juga di Kecamatan Kembayan itu ada di beberapa tempat, dan mereka setiap kali gawai mereka selalu membuat ritual di situ. Banyak fungsi memang. Tadi sudah dijelaskan juga filosofi pidagi itu sebenarnya termasuk rangka itu ada. Ya, salah satu contoh bahwa rangka itu tidak sekedar rangka itu datang, tapi ada riwayatnya, ada sejarahnya, ada ilham, ada wahyu, ada mimpi yang diberikan kepada seseorang, sehingga ini menjadi suatu suatu yang disakralkan, sehingga kita juga tidak tahu. Tiba-tiba orang tua kita dulu secara turun-temurun mereka bisa membuat ritual seperti yang kita laksanakan tadi. Itu kan kalau kita pikir tidak ada pelajarannya, tidak ada juga ilmunya, tapi secara otomatis ya ritual itu pasti bisa diturunkan. Mungkin habis generasi para tukang pomang, tukang tobor kemarin yang tadi, besok muncul lagi, mereka bisa melakukan hal yang sama. Ini yang diwahyukan lah ya kalau dalam bahasa. Nah, ini pasti ada filosofi yang dititipkan sehingga, dan ini bisa kita laksanakan secara turun-temurun. Jadi ritual gawai itu memang secara umum itu pesta padi, tetapi di dalamnya juga ketika ada pedagi, ada rangka, orang selalu berniat gitu, selalu ke sana untuk memohon restu, memohon doa supaya kita dijaga, dibebaskan dari segala bencana, dibebaskan dari segala gangguan terhadap tanaman, sawah, ladang, dan segala macam. Sehingga kalau kita punya niat, orang selalu pergi ke pedagi, tapi bukan untuk memuja atau menyembah, tidak, supaya kita terlindungi, tidak diganggu oleh hal-hal lain. Kira-kira seperti itu. Dan itu tradisi terjadi di beberapa tempat, bukan hanya di Terus. Upacara Ngawai Rangka ini kan tujuannya kan berharap dengan Ngawai Rangka itu diperhatikan oleh Yang Maha Kuasa yang di atas. Karena upacara ini, setiap upacara seperti ini mestinya media berhubungan dengan Tuhan itu baik Ngawai Rangka. Maka karena itu setiap prosesi yang disebut Ngawai Rangka itu besar kaitannya dengan berhubungan dengan Tuhan. Rangka, jadi kita belum berbicara dengan ngawinya, karena ngawinya itu istilahnya menghormati rangka. Asal dari rangka, kenapa ada rangka? Yaitu berupa sepuluh kayu. Kalau dilihat secara kasat mata tidak berarti apa-apa, tapi rangka itu memiliki kekuatan. Pada asal mulanya rangka itu ditemukan di sungai. Tidak tahu apakah itu hanyut dari dulu atau bagaimana, kok bisa-bisa ada di situ. Lalu pada waktu itu orang tua mengatakan diangkat, ditepikan di tepi sungai untuk tempat cuci, untuk tempat cucian ya, mencuci pakaian. Pada suatu saat salah seorang warga di dusun ini dulu bermimpi bahwa mereka, kenapa kalian sakiti kami, kok badan kami kalian indah-indah, kalian jadikan seperti ini. Nah, jadi wangsit atau mimpi mereka itu berulang-ulang kali terjadi, sehingga disampaikan kepada para tetua-tetua, kalau begitu artinya rangka itu punya kekuatan yang dianggap bisa membantu kehidupan sosial kita.
maka berencana orang tua dulu itu mengambil rangka itu dari sungai, menyimpannya di daratan. Itulah awal pertama ngawainya. Yang paling terakhir mengawai rangka ini kan tahun 97. Kemudian pada tahun 2002 dan terakhir sekali tahun 2009 kalau tidak salah saya. Itu terakhir sekali. Karena begini, diharapkan dalam mimpi orang tua tadi itu harus dilakukan seperti itu. Dan ini akan terbukti Pak. Ini ceritanya, kalau masyarakat ini agak sudah mencapai mendekati 7 tahun, akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mungkin Tuhan itu berpikiran, oh warga ini sudah agak lupa dengan saya, kan gitu. Maka dia membuat suatu petunjuk lewat alam. Muncullah pikiran-pikiran ketua-ketua kampung untuk melakukan ritual. Itu setiap ritual itu tahun ke-6-nya itu akan ada sesuatu yang memberi peringatan pada kita. Tidak pernah nggak ada. Kadang-kadang melakukan itu ada yang 2 tahun sekali. Diminta 2 tahun karena apa? Karena dalam jangka waktu yang dari tahun pertama sampai ke 7 tahun itu kan 6 tahun baru ke 7 tahun. Itu tenggang waktunya kan lama. Jadi kejadian kalau apabila dalam tengah waktu seperti itu terlalu banyak rentetan terjadian yang tidak diinginkan, maka orang tua itu mempercepat proses gawai rangka ini. Ngawai rangka itu dilaksanakan 7 tahun sekali. Kita tidak menentukan bulannya, asal sampai ke 7 tahunnya kita laksanakan. Itu nanti kita kembali lagi kepada orang tua yang tahu seperti apa bulan yang bagus. Itu aja. Misalnya kita perlu bulan itu dari yang kita lihat bukan kalender Masehinya, bukan, tapi bulan yang kita saksikan yang ada. Kita tidak boleh melakukan ritual itu mengambil ganjil hari bulannya. Dari 2 hari bulan tubuh sampai 4 hari bulan semu sampai 6. Kita tetap ngambil tahun, bulannya kita tidak tentukan, asal sampai misalnya begini. Untuk tahun ini kita laksanakan pada bulan ini kan bulan Mei kan. Artinya untuk 7 tahun ke depan juga harus kita menginjak bulan Mei. Untuk waktu dan tanggalnya kita tidak memakai kalender Masehinya, tapi kita memakai hari bulan yang ada kita ambil. Tahap-tahap ngawai rangka kemarin tuh kan pertama dari sangi rangkanya yang kita lakukan pada tanggal 6 kemarin. Pada tanggal 7 sorenya menjelang malam itu sudah mubuak namanya. Itu membuka acara itu. Kemudian sampai paginya itulah acara memindahkan rangka itu dari tempat asal ke tempat yang baru. Ngukap dia kamu anak buah nak juga kamu lagi silaman baik pemuda penghasil kanya inong nyaman kanya idap kanya badir ngukap dia kanya seri kanya inong nyaman jadi mukatnya nyaman norak nomor ngukap babe rangka atau rangka di pudagi mana segi hendak buah sungguh hoka pada kadagut terosi turunan semanda sopat ora baik batas ngukap dia kanya sangi rangka itu maksudnya itu memberitahu kepada rangka bahwa keluarga rangka itu akan dipindahkan.
Nah, prosesnya itu menyiapkan sesajian dengan tanpa ada alat yang dipukul, hanya dengan pomang-pomang biasa. Jadi itu dipimpin oleh borehnya. Sesaji yang digunakan dalam ensangi itu diisi beras padi, beras pulut, kemudian pulut yang dimasak dengan bambu. Setelah itu panggang ayam. Kemudian kalau yang pakai babi, nanti ada babi yang sudah direbus itu disimpan ke dalam sesaji itu. Nah, baru dibuat lagi ada suatu wadah dengan daun sabang itu yang namanya umpok ijo. Yang di sini yang isinya dia ijo itu 7. Nah, isinya adalah kapur, pinang, sirih, gambir dan kunyit. Jadi dibuatkan 7 istilahnya 7 tumpukan yang kecil. Dalam mubo itu diartikan membuka acara yang lebih besar tadi dari sanginya, karena sudah dikasih tahu, dikasih berita kepada rangka. Nah, isi dari kegiatan mubo itu, pembukaannya itu sudah menggunakan alat yang dibunyikan dengan 4. Setelah bunyi gong itu dibunyikan, nanti tukang pomang borehnya itu istilahnya entomu dalam arti menebarkan beras kuning kepada seluruh masyarakat di sepanjang kampung. Nah, itu artinya menjauhkan supaya siapa yang kena beras kuning itu tidak diganggu oleh makhluk yang dari gunung. Bentar Pak ya. Lebih besar tadi dari sanginya, karena sudah dikasih tahu, dikasih berita kepada rangka. Nah, isi dari kegiatan mubo itu, pembukaannya itu sudah menggunakan alat yang dibunyikan dengan 4 gong. Dalam mubo itu setelah bunyi gong itu dibunyikan, nanti tukang pomang borehnya itu istilahnya entomu dalam arti menebarkan beras kuning kepada seluruh masyarakat di sepanjang kampung. Nah, itu artinya menjauhkan supaya siapa yang kena beras kuning itu tidak diganggu oleh makhluk yang dari gunung. Bentar Pak ya. Dari tempat awalnya itu kan di Pomang, artinya minta izin berangkat pada waktu itu. Nah, dalam perjalanan diiringi juga sampai di tempat pemindahan yang dipindahkan di situ. Nah, itulah disimpan. Nah, tadi dalam perjalanan mereka disambut, dikasih minum, tuak, apa, sampai ke tempat tujuannya. Nah, baru diletakkan. Waktu peletakan dan waktu pengangkatan itu harus disertai dengan dentuman bunyi. Kalau yang aslinya sebenarnya harus pakai meriam lela. Nah, setelah itu baru setelah selesai dipopas oleh itu borehnya. Popas itu artinya akan ayam hidup itu digoyang di atas itu. Nah, barulah kita potong sembahan babi itu untuk menyiram mereka. Yang minah rangka itu, nah, sebelum dipindahkan lagi, nanti tukang pomang atau borehnya itu momangnya lagi bahwa mereka akan segera dipindahkan. Setelah pada saat memindahkan diiringi dengan suara sampai di tempatnya itu baru kita potong babi sekalian untuk menyiram rangka. Nah, itu namanya tahap itu namanya podok ontok.
kodok onto ini istilahnya itu karena barang masih mentah, istilahnya belum ada yang masak. Dari tempat awalnya itu kan di Pomang, artinya minta izin berangkat pada waktu itu. Dalam perjalanan diiringi juga sampai di tempat pemindahan yang dipindahkan ke situ. Nah itulah disimpan. Nah, tadi dalam perjalanan mereka disambut, dikasih minum, tuak, apa, sampai ke tempat tujuannya. Nah, baru diletakkan. Waktu peletakan dan waktu pengangkatan itu harus disertai dengan dentuman bunyi. Kalau yang aslinya sebenarnya harus pakai meriam lela. Nah, setelah itu baru setelah selesai dipopas oleh tuborehnya, popas itu artinya kan ayam hidup itu digoyang di atas itu. Nah, barulah kita potong persembahan babi itu untuk menyiram mereka.